Real Madrid sukses menaklukkan Villarreal dan sementara menggusur Barcelona dari puncak klasemen. Alvaro Arbeloa mengapresiasi komitmen tim usai kemenangan tersebut, sementara Thibaut Courtois menilai adaptasi Madrid di bawah kepemimpinan Arbeloa kian solid. Simak berita selengkapnya hanya di Blanco Corner. Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid sukses membawa pulang 3 poin krusial dari markas Villarreal setelah menaklukkan tim tuan rumah dengan skor 2-0 dalam lanjutan La Liga. Pertandingan yang digelar di Estadio de la Ceramica pada Minggu, 25 Januari 2026 dini hari WIB, menjadi panggung bagi Kylian Mbappe yang mencetak 2 gol kemenangan Los Blancos. Pertandingan berjalan alot sejak menit awal. Dalam 15 menit pertama, hampir tidak ada peluang berbahaya tercipta. Percobaan pertama datang dari tendangan bebas Federico Valverde, namun masih mampu diblok barisan pertahanan Villarreal. Madrid baru mencatatkan tembakan tepat sasaran pada menit ke-19 melalui Arda Güler, tetapi upayanya dari dalam kotak penalti masih bisa diamankan kiper Luis Junior. Disiplin pertahanan Villarreal membuat Real Madrid kesulitan mengembangkan permainan sepanjang babak pertama. Skor kacamata pun bertahan hingga turun minum. Kebuntuan akhirnya pecah di awal babak kedua. Baru 2 menit setelah restart, kesalahan Pape Gueye dimanfaatkan dengan sempurna oleh Kylian Mbappe untuk membawa Real Madrid unggul 1-0. Villarreal sempat mengancam pada menit ke-61 lewat Gerard Moreno, namun tembakannya dari jarak dekat masih melebar dari gawang Madrid. Di masa injury time, Real Madrid mendapatkan hadiah penalti. Mbappe kembali maju sebagai algojo dan sukses menuntaskan tugasnya, memastikan kemenangan 2-0 bagi tim asuhan Alvaro Arbeloa. Berkat hasil ini, Real Madrid untuk sementara naik ke puncak klasemen dengan koleksi 51 poin dari 21 pertandingan. Sementara itu, Villarreal harus tertahan di posisi keempat dengan 41 poin. Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, menyampaikan kepuasannya terhadap sikap dan komitmen para pemain setelah kemenangan penting 2-0 atas Villarreal di Estadio de la Ceramica. 2 gol Kylian Mbappe, termasuk penalti Panenka di menit akhir, memastikan 3 poin krusial yang membawa Los Blancos untuk sementara memuncaki klasemen La Liga. Dalam konferensi pers usai laga, Arbeloa menegaskan bahwa proses adaptasi tim masih terus berjalan. Ia mengakui waktu latihan yang terbatas karena padatnya jadwal pertandingan, namun menilai para pemain mulai memahami dengan baik apa yang ia inginkan. Menurutnya, dengan kualitas pemain yang dimiliki Real Madrid, instruksi yang jelas akan membuat segalanya berjalan lebih mudah seiring waktu. Arbeloa secara khusus menyoroti peran Vinicius Junior dan Mbappe. Ia menjelaskan bahwa tim berusaha memaksimalkan keunggulan keduanya dengan memberi bola sesering mungkin, baik untuk membuka ruang bagi Vinicius di sisi sayap maupun Mbappe di area kosong. Yang membuatnya semakin senang, kedua bintang tersebut tidak hanya menentukan di depan gawang, tetapi juga menjadi yang terdepan dalam melakukan pressing dan membantu lini tengah. Pelatih asal Spanyol itu menekankan bahwa kemenangan di Villarreal adalah hasil kerja tim. Ia memuji usaha dan komitmen seluruh pemain, seraya menyebut bahwa performa Vinicius yang semakin tajam menjadi salah satu kunci dalam membongkar pertahanan lawan. Meski demikian, Arbeloa menilai timnya masih memiliki ruang besar untuk berkembang karena minimnya sesi latihan penuh. Menutup konferensi pers, Arbeloa kembali menegaskan pentingnya persatuan dalam skuad. Ia menggambarkan ruang ganti yang sehat dan solid, di mana para pemain tetap ingin bekerja lebih keras meski fokus latihan banyak diarahkan pada pemulihan. Bagi Arbeloa, semangat kolektif inilah yang menjadi fondasi utama Real Madrid dalam mengejar target besar musim ini. Thibaut Courtois menilai proses adaptasi Real Madrid di bawah asuhan Alvaro Arbeloa terus menunjukkan perkembangan yang positif. Menurut penjaga gawang asal Belgia tersebut, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dibandingkan era Xabi Alonso, karena pada dasarnya setiap pelatih memiliki pendekatan, detail latihan, dan cara menyampaikan ide yang berbeda. Namun, Courtois merasa saat ini banyak elemen dalam tim mulai menyatu dengan lebih baik. Courtois menjelaskan bahwa setiap pergantian pelatih selalu membawa penyesuaian kecil, baik dari segi taktik, intensitas, maupun detail permainan. Dalam kasus Arbeloa, proses adaptasi tersebut berjalan cukup mulus.
Ia menilai pelatih anyar Real Madrid itu mampu masuk ke dalam dinamika tim dengan cepat, sehingga para pemain semakin memahami apa yang diinginkan di lapangan dan perlahan menunjukkan peningkatan performa. Dalam laga terakhir, Courtois menyoroti bagaimana Real Madrid tampil dengan mentalitas yang jelas sejak menit awal. Los Blancos berani mengambil inisiatif permainan, baik dengan melakukan pressing tinggi di area lawan maupun bertahan lebih dalam sesuai kebutuhan dan instruksi pelatih. Pendekatan tersebut membuat Madrid tampil lebih seimbang, solid dalam bertahan, dan disiplin menjaga struktur permainan. Hasilnya terlihat jelas di lini belakang. Real Madrid mampu menjaga clean sheet, meminimalkan peluang berbahaya lawan, serta tampil efektif saat mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Courtois menegaskan bahwa catatan pertahanan yang baik bukan hanya hasil kerja lini belakang atau kiper semata, melainkan buah dari kerja kolektif seluruh tim. Lebih lanjut, Courtois menekankan bahwa pemahaman terhadap ide-ide Arbeloa terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan. Ia merasa seluruh pemain mengalami peningkatan secara bersama-sama, seiring bertambahnya kepercayaan diri dan kematangan dalam menerapkan instruksi taktik. Menurutnya, ketika tim mulai menang secara konsisten, segalanya terasa lebih mudah, ritme permainan terjaga, dan rasa percaya diri meningkat di dalam skuad. Courtois juga memberikan pujian khusus kepada dua pemain ofensif Real Madrid, Vinicius Junior dan Kylian Mbappe. Ia menyebut keduanya sebagai mimpi buruk bagi para bek lawan. Menurutnya, kualitas individu, kecepatan, dan kecerdasan membaca ruang membuat Vini dan Mbappe selalu mampu menemukan celah sekecil apapun untuk membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Federico Valverde turut mengomentari performa tim dalam pertandingan tersebut. Gelandang asal Uruguay itu menilai Real Madrid tampil cukup baik sejak awal, meski di babak pertama masih kurang efektif dalam penyelesaian akhir. Namun di babak kedua, permainan Madrid berubah menjadi lebih cepat dan dinamis, terutama dalam sirkulasi bola, yang akhirnya menghasilkan kemenangan yang pantas. Valverde juga menegaskan pentingnya peran Courtois di bawah Mistar. Menurutnya, kehadiran kiper berpengalaman seperti Courtois memberikan rasa tenang bagi seluruh tim. Para pemain berusaha sebaik mungkin untuk mencegah lawan melepaskan tembakan, dan catatan 12 clean sheet yang diraih musim ini merupakan hasil kerja sama seluruh tim, termasuk kontribusi para penyerang dalam membantu pertahanan. Secara keseluruhan, pernyataan Courtois dan Valverde mencerminkan bahwa Real Madrid berada di jalur yang tepat di bawah kepemimpinan Alvaro Arbeloa. Adaptasi yang semakin solid, semangat kolektif yang terjaga, serta kepercayaan diri yang terus meningkat menjadi fondasi penting bagi Los Blancos untuk bersaing hingga akhir musim. Real Madrid dilaporkan menerima minat serius dari Premier League untuk salah satu talenta muda paling menjanjikan mereka, Endrick. Menurut laporan Fitch Hughes, dua klub Inggris telah mengajukan pendekatan terpisah dengan nilai tawaran yang jika digabungkan mencapai sekitar 65 juta euro. Saat ini, penyerang asal Brasil tersebut tengah menjalani masa peminjaman di Olympique Lyonnais. Meski masih dalam tahap adaptasi, dampak Endrick di Ligue 1 langsung terasa. Dalam waktu bermain yang terbatas, hanya 161 menit, ia sudah mencatatkan 1 gol dan 1 assist, sebuah awal yang dinilai sangat menjanjikan. Performa impresif itu menarik perhatian agen dan perantara transfer, yang mulai menanyakan situasi kontrak Endrick serta rencana jangka panjangnya di Santiago Bernabeu. Dari sisi finansial, tawaran sebesar itu tentu menggoda, karena memungkinkan Real Madrid menutup investasi awal sekaligus mendapatkan dana tambahan untuk memperkuat sektor lain dalam skuad. Namun, godaan tersebut tidak menggoyahkan sikap Los Blancos. Manajemen klub menilai melepas Endrick pada tahap ini justru akan menjadi kesalahan strategis. Real Madrid tetap berpegang pada rencana awal. Endrick akan kembali ke Madrid setelah masa peminjamannya berakhir dan diproyeksikan menjadi bagian dari skuad tim utama. Staf pelatih meyakini bahwa yang dibutuhkan Endrick hanyalah menit bermain reguler dan peningkatan kepercayaan diri. Perkembangannya di Prancis dianggap sebagai bukti nyata bahwa ia berada di jalur yang tepat untuk melangkah ke level berikutnya. Selain itu, Madrid juga belajar dari pengalaman masa lalu, ketika beberapa pemain muda berbakat dilepas terlalu cepat dan justru bersinar di klub lain. Dalam kasus Endrick, klub memilih bersabar. Meski minat dari Premier League terus berdatangan, strategi Real Madrid tidak berubah. Endrick adalah bagian penting dari proyek jangka panjang mereka.